Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kali ini saya ketemu pada episode ketiga petugas haji daerah bekerja dengan hati bersama Mas Qorib, atau tepatnya adalah Dr. Haji Muhammad Qorib MA. Beliau adalah representasi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai petugas haji daerah Sumatera Utara. Kita telah mendengarkan beberapa penjelasan proses awal dari seorang petugas haji, dan terakhir bagaimana beliau menjelaskan tentang sekitar BIMTEK dan menjelang berangkat ke pesawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kali ini kita akan cerita lagi dengan Mas Qorib bagaimana di pesawat. Mas Qorib, ini pesawat ini mau terbang nih. Mau terbang, kemudian banyak mereka yang belum pernah barangkali merasakan bagaimana terbang. Dan ini perjalanan sampai 8 jam barangkali dari Kuala Namu ke Jeddah. Bisa Mas Qorib gambarkan bagaimana suasana di pesawat ketika itu barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, Pak Saiful yang sama-sama kita hormati. Setelah dilepas secara formal oleh Kakan Kemenak Provinsi Sumatera Utara, termasuk panitia pemberangkatan Pak Ilyas yang bekerja siang dan malam, Pak Bupati Madinah juga hadir ketika itu melepas para jamaah. Kami berada di bandara, di tempat khusus, tidak dari pemberangkatan internasional, tapi dari pemberangkatan khusus jamaah haji di dekat kargo. Nah, kemudian kami dibimbing oleh para petugas yang sudah siap di sana untuk naik ke atas pesawat, termasuk para orang tua kita, 19 orang yang di kursi roda. Ternyata memang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh Kementerian Agama, petugas-petugas yang menuntun dan membawa mereka ke dalam pesawat. Nah, sampai di pesawat, pesawatnya sangat besar, kapasitas sekitar 380 orang, pesawat Garuda Airbus A380 seri 900, saya masih ingat, dan co-pilotnya itu berasal dari luar negeri. Hanya saja seluruh awak kabinnya itu yang berasal dari Indonesia dan semua berpakaian muslim dan muslimah secara baik. Lalu kami dibimbing oleh Ibu Ketua Kloter dan kami dibimbing oleh pembimbing ibadah di Kloter bagaimana kami harus beretika publik di atas pesawat. Karena banyak juga para orang tua kita, mohon maaf, yang boleh jadi mereka belum pernah menunaikan ibadah haji dan juga belum pernah naik pesawat, sehingga kita harus pelan-pelan dalam rangka memberikan bimbingan kepada para orang tua kita itu. Dan alhamdulillah ini menjadi bagian dari ibadah, rangkaian ritual haji yang kita laksanakan. Nah, pada saat di atas pesawat itu, ketika pesawat akan take off, Pak Ilyas bersama dengan para pejabat Kemenak melepas kami. Haru juga ketika itu. Sementara saya sampaikan kepada Pak Saiful, meskipun sudah 2 pekan saya berada di tanah air, tapi atmosfer psikologi saya masih seperti berada di Haramain, di Mekah dan Madinah. Saya merasa apakah saya yang memiliki perasaan sedemikian rupa. Ternyata para sahabat yang lain juga memiliki perasaan yang sama. Bahkan banyak di antara mereka yang share tempat tidur, kemudian share hotel, share makanan dan minuman. Banyak suka dan duka yang sebagian besar itu penuh dengan narasi-narasi, kemudian cerita-cerita positif, interaksi sosial yang kita bangun selama berada di kota Mekah dan Madinah. Nah, pada saat berada di atas pesawat, kemudian kita take off. Nah, cuaca alhamdulillah ketika itu mendung, tapi kemudian pada saat take off berlangsung secara baik. Pukul berapa itu berangkat? Pukul 16:40 dan kita sholat jamak takdim di asrama haji sebelumnya. Dan pada saat berada di atas pesawat, kita juga mendapatkan pelayanan yang bagus dari awak kabin dan kita beberapa kali makan. Yeah. Memang
awak kabin juga memberikan informasi, reminder kepada para jamaah untuk berhati-hati dalam mempergunakan fasilitas di pesawat. Terutama beberapa toilet yang disiapkan di pesawat itu untuk dapat digunakan oleh para jamaah haji. Dan boleh jadi ada 1-2 dari jamaah haji kita atau mungkin beberapa yang belum pernah mempergunakan toilet pesawat, sehingga para awak kabin itu memberikan peringatan agar berhati-hati, misalnya untuk tidak membuang tisu sembarangan. Kemudian yang kedua, untuk tidak menumpahkan air di toilet pesawat. Karena toilet pesawat itu harus senantiasa dalam keadaan kering. Mengingat di bawah toilet pesawat itu ada rangkaian-rangkaian listrik yang memang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai terjadi hubungan arus pendek, dan ini sangat membahayakan bagi kita semua. Memang selama 8 jam penerbangan itu terjadi turbulensi, tapi turbulensi yang tidak Terlalu parah ya? terlalu parah, turbulensi yang biasa normal. Saya pikir setiap penerbangan juga selalu mengalami turbulensi, dan kita menghadapinya itu sebagai hal yang normal. Sejauh mesin pesawat itu tidak mengalami kendala, insya Allah turbulensi itu kan bisa dihadapi secara baik. Ketika turbulensi banyak yang kaget juga barangkali ya? Banyak yang kaget, ada yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Zikir kuat-kuat. Zikir kuat-kuat ya. Iya, dan Jadi sudah malam ya? malam. Alhamdulillah suasana di pesawat hening, dan kita makan minum dilayani oleh para pramugari yang sangat ramah ketika itu, dan kita sangat senang dan enjoy ketika itu. Kemudian makanan yang disiapkan itu Mas Saifullah adalah makanan yang cocok di lidah dan cocok di lambung. Apa itu menunya? Nah, menunya misalnya seperti ayam, kemudian ada juga menu roti, ada juga sayur, masakan-masakan yang sesuai dengan lidah, dan masakan-masakan yang toyib untuk lambung. Artinya cocok bagi lambung, sebab kan kita terlalu pedas ya. tidak terlalu pedas. Ini yang menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Saya pikir menu-menu yang seperti ini juga direkomendasikan untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2026 mendatang. Itu berapa kali makan sama perjalanan? Saya agak lupa ya, kemungkinan 2 kali tambah snack, dan minuman-minuman juga banyak yang tersedia di dalam pesawat ini. Saya juga minum air putih hangat, kemudian minum jus untuk menyegarkan. Saya juga bantu jamaah sebelah kiri, saya bukakan, saya bungkuskan, kemudian saya pasangkan safety beltnya seperti orang tua sendiri lah, alhamdulillah. Iya. Perjalanan ini 8 jam, kemudian sholat maghrib dan isanya seperti apa di situ? Iya, ini pertanyaan yang sangat penting, dan alhamdulillah Syekh Yakub sebagai pembimbing ibadah kami itu bertanya kepada saya. Beliau berjalan dari depan ke belakang. Kata beliau, Mas Qorib, bagaimana sholat kita Syekh? Izin, saya saran kalau bisa kita jamak takdim saja maghrib dan isya. Akhirnya kita sholat di pesawat itu, yang pertama tayamum, kemudian yang kedua kita sholat berjamaah di pesawat itu sembari duduk. Ini pengalaman yang sangat eksotik, yang sangat menarik, dipimpin oleh Syekh Yakub. Beliau langsung menjadi imam ketika itu. Iya, kita sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kita sholat isya 2 rakaat di jamak takdim. Wah, sangat menarik sekali pengalaman itu. Itu apa jemaah sudah cukup paham bagaimana tayamum di pesawat? Insya Allah dibimbing. Syekh Yakub sebagai petugas ibadah, pembimbing ibadah di kloter kami mengantarkan itu ya. Dan beliau berdiri itu di depan. Beliau berdiri di depan memakai mic ya, mic di pesawat itu, dan beliau memberikan penjelasan terkait dengan itu. Yang menariknya, meskipun beliau memiliki jabatan yang tinggi di kloter itu sebagai pembimbing ibadah, tapi beliau berkonsultasi kepada kita. Itu menunjukkan kerendah hatian dari Syekh Yakub, dan sosoknya sangat moderat. Alhamdulillah. Iya. Kemudian jamaah tidur karena ini masih berapa jam ya salah. Akhirnya ketemu sholat subuh. Nah, ini gimana perjalanan sholat subuh di pesawat? Oh, kita tidak sholat subuh karena nggak sampai sholat subuh. Oh, udah mendarat. Sudah mendarat. Nah, begini ya, penerbangan kami itu masuk gelombang yang pertama. Jadi kloter pertama sampai kloter 13 untuk embarkasi KNO Medan itu masuk kepada gelombang pertama. Jadi kalau gelombang pertama itu take off-nya dari Kuala Namu, kemudian menuju ke Madinah. Oh, mendarat Madinah. Mendarat di Madinah. Oh, kan bukan Jeddah ya? Bukan Jeddah. Baru kemudian gelombang yang kedua, kloter 14 sampai kloter 24, baru Jeddah. Itu berada di Jeddah. Baru kemudian mereka nanti didorong ke Madinah. Berapa mendarat di bandara Madinah? Iya,
jam 18 sekitar pukul 12. 8 jam perjalanan kan? 8 Jam 12 jam 12 atau jam 1.00 malam. jam 1.00 dini hari. Nah, ini satu gambaran yang menarik bagaimana jamaah Indonesia turun di pesawat jam 1 malam dengan suasana masih panas ya. Suasana panas. Suhu di Madinah ketika itu panas Pak Saiful, sekitar 40 kemudian sampai 43 derajat Celcius. Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa ketika musim panas seperti ini akhir dari musim panas. Ya. Untuk tahun 2026 itu pelaksanaan ibadah haji kemungkinan terjadi transformasi musim ya. Dari musim peralihan peralihan ya. Ke musim agak dingin, nanti sampai 25 tahun ke depan itu musim dingin terus. Dan alhamdulillah sampai sana itu kita mendarat, tapi cuaca ketika itu di suhu 40 sampai 43 derajat Celcius. Ya jamaah meskipun letih tapi mereka sangat gembira kan. Sampai di Madinatul Munawwarah, ini merupakan sebuah impian dan cita-cita bagi setiap kita. Nah, pada saat mendarat itulah kemudian petugas haji daerah itu bekerja maksimal di situ. Saya juga bersama dengan teman-teman PHD, bersama dengan Ibu Ketua Kloter, kemudian bersama dengan tenaga kesehatan, Mas Padli, Ibu Nurul Uyun, kemudian pembimbing ibadah itu bekerja. Bekerja, kita membimbing para jamaah, kemudian tak sedikit di antara kita, satu orang petugas kita yang berjumlah 7 orang itu membawa berbagai macam tas dari jamaah. Bahkan ada yang membawa kursi roda, dan saya sendiri juga menyorong salah seorang jamaah kita yang berada di kursi roda sampai kemudian pemeriksaan di imigrasi. Jadi masing-masing kita bekerja secara maksimal. Saya juga pada saat mendarat di Madinah itu saya naik ke atas kursi mengambil bagasi jamaah, mengambil tas jamaah, karena nggak mungkin kan ibu-ibu itu harus mengambil sendiri. Maka kemudian masing-masing petugas di kloter 10 itu membantu para jamaah. Alhamdulillah. Dan kerjasama kita berlangsung secara baik, itulah yang membuat kita tersentuh betapa jamaah itu memang hubungan sosialnya sangat bagus dan terbangun secara baik pada saat menunaikan ibadah haji. Ketika pesawat mendarat di Bandara Madinah, seperti apa rasa kegembiraan yang dimunculkan para jemaah ketika itu yang bisa tertangkap oleh Mas Qorik? Jadi begini, kegembiraan itu kan bisa kita lihat dari ekspresi wajah yang mereka tampilkan. Meskipun letih, tapi memancarkan kebahagiaan yang sangat luar biasa Pak Saiful. Kita bisa bayangkanlah, dari ratusan juta orang yang ingin menunaikan ibadah haji, ternyata terpilih 2 juta orang itu. Dan 2 juta orang itu Pak Saiful itu dari Indonesia itu ada 221.000. Di antara 221.000 itu adalah kloter 10. Betapa bahagianya mereka tuh Pak Saiful. Ada yang meneteskan air mata. Turun pesawat biasanya banyak yang sujud syukur di landasan itu ada. Saya tidak melihat mereka sujud syukur secara fisik, tapi lisan-lisan mereka itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau berikan kesempatan, kenikmatan kepada kami untuk menjadi tamu-tamumu di tanah suci ini. Sangat luar biasa. Mas Qorik lihat mereka turun satu persatu dari pesawat, kemudian ada kendaraan sudah menampung di. Itu ada berapa kendaraan waktu itu? Saya ingin cerita kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, kepada kita semua bahwa di Madinah kloter 10 ini itu dinaikkan ke 9 bus. Dan kita berada di Syarikah Rifat ketika itu. Bekerjanya juga bagus, meskipun ada beberapa masukan yang bisa kita berikan untuk perbaikan ke depan. Nanti mungkin pada edisi selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan persoalan itu. Tapi ini lebih daripada sebuah kritik konstruktif, tidak bermaksud apapun. Nah, kita setelah keluar dari imigrasi kemudian berkumpul, saya paling belakang. Jamaah sudah naik ke bus, saya paling belakang bersama dengan para petugas yang lain. Ibu Ketua Kloter, kemudian pembimbing ibadah, tenaga kesehatan belakangan. Kemudian Mas Dr. Tora sebagai PHD juga, Mas Taufik dari kepolisian sebagai PHD, dan saya itu belakangan. Baru kemudian kami naik ke atas bus. Di sana ada 9 bus. Kenapa 9 bus? Karena kloter 10 itu terdiri dari 9 rombongan. Masing-masing rombongan itu terdiri dari 1 bus. 40 orang. 40 orang itu 1 bus. Dan kita diperiksa oleh syarikat itu, kemudian paspor kita pada saat berada di bus itu diambil oleh mereka. Dan menariknya pada saat berada di Madinah, kloter 10 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama berada di Hotel Sibal. Saya berada di Hotel Sibal, kelompok kecil.
Kemudian kelompok yang besar itu berada di Nurul Iman. Kebetulan Ibu Ketua Kloter, Ibu Haja Marhani itu memberikan amanah kepada saya, kepada Mas Korib, kemudian kepada Mas Topik dari kepolisian untuk berada di Hotel Sibal. Ya. Itu ada berapa jamaah di situ? Yang berada di Hotel Sibal itu ada sekitar 50 atau 60 jamaah. 50 atau 60 jamaah atau mungkin lebih lah. Sebagian besar berada di Hotel Nurul Iman dan itu jaraknya tidak begitu jauh. Iya, dari Muhammadiyah. KBH Muhammadiyah terbagi dua. Yang pertama di Hotel Sibal, kemudian yang kedua di Hotel Nurul Iman. Di Hotel Sibal juga tidak terlalu banyak KBH Muhammadiyah di situ. Iya, dan itu jaraknya dari Hotel Sibal ke Masjid Nabawi hanya kurang lebih 400 meter. Kemudian Hotel Nurul Iman ke Masjid Nabawi itu juga jaraknya 400 meter. Cuman dari arah yang berbeda. Hanya kami bertemu di pintu yang sama, yaitu pintu 310. Melewati Masjid Ghamamah, kemudian melewati Masjid Abu Bakar Siddiq, dan melewati Masjid Umar bin Khattab. Hanya saja cuaca di Madinah ketika itu memang sangat panas. Berarti sholat pertama jamaah Kloter 10 di Madinah adalah sholat subuh. Iya, sholat subuh. Sholat subuh benar. Bisa dijelaskan bagaimana suasana pertama mereka sholat subuh? Wah, luar biasa. Jadi para jamaah itu seolah-olah mereka baru tiba menempuh perjalanan 1 jam saja. Padahal ini 8 jam. Dan 8 jam itu kan hitungan di atas. Tapi proses keberangkatan kan sangat meletihkan. Tapi keletihan-keletihan ini saya lihat tidak terpancar dari wajah mereka, Pak Saiful. Dan mereka mengejar sholat di Masjid Nabawi itu. Sebelum subuh mereka sudah berada di sana. Dan mereka mengerjakan sholat tahajud. Saya yakin dan percaya itu. Sementara saya sebagai petugas haji daerah itu saya tidak ikut ke sana. Iya, sebab saya belum dapat kamar ketika itu dan saya harus mengutamakan para jamaah dulu untuk mendapatkan kamar. Di samping memang tas-tas kita kan juga belum tersusun secara rapi. Mas Korib sholat subuh di hotel? Saya sholat subuh di hotel bersama dengan petugas yang lain. Ketemu lagi dengan jamaah setelah pasca sholat subuh? Pasca sholat subuh. Ya, bagaimana pengalaman cerita barangkali sholat subuh pertama mereka? Nah, begini. Di antara para jamaah itu ada yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Ada juga yang pernah menjadi petugas haji sebanyak 4 kali. Tapi sebagian besar jamaah baru pertama terbang, kemudian yang kedua baru pertama sekali menginjakkan kaki di tanah suci, baru pertama kali Masjid Nabawi. Terpancar aura kebahagiaan yang susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi saya jelas dapat menangkap aura kebahagiaan mereka, Pak Saiful. Iya, orang-orang tua mereka pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian orang-orang yang berkursi roda mereka juga pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian Mas Korib, itu subuh pertama, kemudian sarapan pagi pertama di hotel. Sarapan pagi bisa digambarkan itu. Jadi Kementerian Agama melalui petugas sektor Madinah, kami kebetulan berada di sektor 4 itu sudah menyiapkan kian sarapan pagi. Sarapan paginya. Jadi memang sarapan diantar ke kamar. Tidak diantar ke kamar, tapi diantar ke restoran. Disinilah Pak Saiful pentingnya peran dari ketua rombongan dan ketua regu. Ketua rombongan itu sangat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pelayanan kepada jamaah. Kemudian Karul, ketua regu itu juga sangat memberikan bantuan yang tidak kecil bagi proses pelayanan kepada para jamaah. Jadi kerja-kerja ketua rombongan, kerja-kerja ketua regu inilah yang sangat bagus dalam menjaga aktivitas para jamaah di sana. Mereka lah yang mengambil nasi yang sudah disiapkan oleh petugas PPH Arab Saudi. PPH Arab Saudi itu menyiapkan makanan di lantai 2 di restoran itu, lalu kemudian diambil oleh ketua rombongan dan diambil oleh ketua regu, dibawa didistribusikan ke kamar-kamar. Dan masakannya itu Pak Saiful, masakan yang disesuaikan dengan lambung kita, Pak Saiful. Saya cocok dengan masakan itu. Baik, Mas, dan sehat. Barangkali kita sudah sampai di ujung episode ketiga ini. Menarik cerita ini. Dan kita akan lanjutkan explore tentang mereka selama berada di Madinah untuk episode keempat ke datang. Demikian dulu, terima kasih dulu. Sampai ketemu di episode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.